Bab 766 Pemberontakan Besar. Sebelumnya, Xiao Longxuan memanggil saudara Qin Qiong Qin, tetapi sekarang, dia memanggil Qin Qiong Qin Sao, arti dari kerenggangan sangat jelas. Kakak Xiao, jika kamu punya waktu, mari kita minum teh. Suara Qin Qiong datang dari handset ponsel dan berkata, Tuan Muda Qin, hari ini adalah hari ulang tahun kakekku, lihat apa yang telah kamu lakukan. Xiao Longxuan menegur secara langsung. Apa yang aku lakukan? Kakak Xiao, apa maksudmu? Qin Qiong tampak bingung. Apa maksudku? Apakah kamu tidak tahu? Xiao Longxuan bertanya sambil mencibir. Tentu saja Qin Qiong mengerti apa yang dimaksud Xiao Longxuan, dan tersenyum, oh, maksudmu, di depan begitu banyak orang, aku mengatakan bahwa Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiao. Apa? Ini sudah menjadi rahasia atas lingkaran di ibu kota. Aku belum bisa mengatakannya. Qin Qiong, kamu melakukannya dengan sengaja. Xiao Longxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa aku melakukannya dengan sengaja? Kakak Xiao, apa yang terjadi padamu hari ini? Biasanya kamu tidak seperti ini, kata Qin Qiong. Hehe, bukankah kamu pikir aku tidak tahu? Beberapa hari yang lalu, berita bahwa Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiaoku tersebar di kalangan atas ibu kota. Tidakkah kamu menemukan seseorang untuk disebarkan? Itu. Xiao Longxuan mencibir. Qin Qiong di sisi lain telepon segera berseru, Saudara Xiao, Anda telah menganiaya saya. Saya seorang prajurit yang bermartabat, apakah saya akan melakukan perampokan semacam ini? Menurut Anda siapa saya, Qin Qiong? Xiao Longxuan tidak berkata apa-apa lagi, hanya mendengus pelan, kecemburuan akan membuat orang terobsesi. Qin Qiong, kamu bisa melakukannya sendiri. Xiao Longxuan menutup telepon, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Pada saat yang sama, di kamar keluarga Qin di ibu kota, Qin Qiong meletakkan ponselnya di atas meja, matanya yang besar berkedip dengan cahaya aneh. Itu benar, di lingkaran atas ibu kota, dialah yang memerintahkan orang untuk menyebarkan berita bahwa Jack Ma adalah putra liar dan terlantar dari keluarga Xiao. Namun, yang membuatnya bingung adalah bagaimana Xiao Longxuan tahu. Selain itu, pada jamuan ulang tahun keluarga Xiao hari ini, dia dengan sengaja mengungkapkan bahwa Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, dan itu juga disengaja. Bahkan foto Jack Ma dan Rose Long yang dikirim ke Xing Zuliu juga dia. Alasan mengapa dia melakukan ini sederhana. Seperti yang dikatakan Xiao Longxuan, dia cemburu pada Jack Ma. Dia cemburu karena Jack Ma dan Rose Long begitu dekat. Faktanya, dia tidak hanya cemburu pada Jack Ma dan Rose Long yang semakin dekat, dia juga membenci Jack Ma karena membuatnya terlihat jelek di resepsi Hendi Tang. Jadi, dia datang dengan serangkaian trik untuk membalas dendam pada Jack Ma. Sejak dia tahu bahwa Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, dia telah berusaha mencari cara untuk mendorong Xiao Longxuan agar berurusan dengan Jack Ma. Namun, Xiao Longxuan tidak mendengarkannya sama sekali. Dari kata-kata Xiao Longxuan, tampaknya dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Jack Ma. Bahkan, setiap kali Xiao Longxuan menyebut Xiao Yuntian, dia juga dipanggil paman kedua dan terlihat sangat hormat. Dia tidak bisa mengetahuinya, Xiao Longxuan adalah putra Xiao Yunfeng, dia seharusnya berdiri bersama ayahnya dan sangat membenci Jack Ma, tetapi mengapa Xiao Longxuan memiliki sikap seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar tidak peduli dengan identitasnya sebagai pewaris keluarga Xiao? Mungkinkah dia benar-benar tidak peduli dengan keluarga Xiao? Qin Qiong tidak bisa memahami semua ini. Filin Su berada di hotel, dengan cemas menunggu kembalinya Jack Ma. Dia tahu bahwa Jack Ma pergi ke rumah Xiao untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Xiao pada hari ulang tahunnya. Dia juga tahu bahwa Jack Ma menganggap keluarga Xiao sebagai musuh bebuyutan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ketika Jack Ma pergi untuk memberi selamat kepada Tuan Xiao di hari ulang tahunnya, itu bukan untuk memberi selamat kepadanya, tetapi untuk melakukan sesuatu. Apa yang lebih dia khawatirkan adalah bahwa Jack Ma akan mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah keluarga bangsawan, dan keluarga itu harus menjadi tuan seperti awan. Jika Jack Ma benar-benar melakukan sesuatu di pesta ulang tahun ayah Xiao,
dan keluarga Xiao mengirim tuan untuk berurusan dengannya, apa yang akan terjadi pada Jack Ma? Memikirkan hal ini, hati Filin Su menegang. Sejak dia menjadi wanita Jack Ma, dia sangat memperhatikan Jack Ma dan sangat memperhatikannya. Pada saat ini, dia sangat menantikan kembalinya Jack Ma. Tepat ketika dia seperti semut di wajan panas, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia pikir itu adalah panggilan Jack Ma, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk melihat bahwa itu menunjukkan nomor Hendi Tang. Ketika dia melihat nomor Hendi Tang, dia langsung kehilangan minat. Dia terhubung dan berkata, "Kakak senior, ada apa denganmu? Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Jack Ma di keluarga Xiao?" Hendi Tang bertanya dengan jelas. "Jack Ma, bagaimana kabarnya?" Filin Su langsung bertanya, hatinya menegang. Hendi Tang merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar nada perhatian Filin Su terhadap Jack Ma, tetapi dia berkata dengan tenang, "Saya berpartisipasi dalam ulang tahun ke-80 Tuan Xiao, dan saya melihat perilaku menentang maut Jack Ma dengan mata kepala sendiri." "Ah, apa yang terjadi pada Jack Ma? Tolong, kakak senior, katakan padaku." Filin Su buru-buru berkata. Jack Ma memukuli penjaga keluarga Xiao, menamparkan kepala keluarga Xiao, dan memberi Tuan Xiao sebuah guci. Hal yang paling menakutkan adalah dia menyatakan di tempat bahwa dia ingin tinggal bersama keluarga Xiao selamanya. Kata Hendi Tang. Ledakan. Filin Su mendengarkan, seolah disambar petir. Wajahnya kusam, dia tidak menyangka Jack Ma melakukan tindakan yang keterlaluan. Dia benar-benar mengalahkan Xiao Yunfeng di pesta ulang tahun kakek Xiao, dan bahkan memberi kakek Xiao sebuah guci. Itu tidak masuk hitungan. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak akan pernah mati. Ini lebih dari memalukan bagi keluarga Xiao. Ini hanya menyatakan perang terhadap keluarga Xiao. Bagaimana keluarga Xiao bisa membiarkannya pergi? Hendi Tang mencibir, omong-omong, Jack Ma ini cukup baik, dan pada saat itu, aku benar-benar mengaguminya sedikit. Hanya saja pendekatannya terlalu naif dan terlalu gegabah. Keluarga macam apa keluarga Xiao? Siapa Jack Ma? Berani menghadapi keluarga Xiao seperti ini benar-benar mencari kematian. Setelah mendengarkan kata-kata Hendi Tang, hati Filin Su menjadi semakin rumit. Juga, Filin, identitas Jack Ma saat ini telah dipublikasikan, dia adalah putra terlantar dari keluarga Xiao. Sekarang, dia berani mengirim guci ke kakeknya, dan dia telah dicap sebagai kejahatan pengkhianatan. Saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Orang seperti ini tidak layak untuk diandalkan. Tujuan Hendi Tang memanggil Filin Su adalah untuk membujuk Filin Su agar meninggalkan Jack Ma. Meskipun Jack Ma membuat keluarga Xiao dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan, ketenarannya sendiri juga keluar. Di lingkaran atas ibu kota, mereka semua mengatakan bahwa dia adalah ras liar dan anak terlantar. Selain itu, dia memberi kakeknya sebuah guci, dan dia didakwa dengan pengkhianatan besar. Dapat dikatakan bahwa ketenaran menyebar ke seluruh lingkaran atas ibu kota. Soafel. Mendengar kata-kata Hendi Tang, matanya berkilat dengan tekad, kakak senior, Anda tidak perlu membujuk saya hanya akan memberitahu Anda, tidak peduli kesulitan dan rintangan apapun yang Jack Ma temui, saya akan mendukungnya. Bab 767 pergi ke Jianghai. Hendi Tang di sana tercengang ketika dia mendengar kata-kata Filin Su, dan wajahnya langsung berubah menjadi tatapan cemburu yang dalam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Filin, kamu sangat bodoh. Tahukah kamu bahwa keluarga Xiao akan segera mengirim seseorang untuk menghancurkan Jack Ma? Berapa hari menurutmu Jack Ma bisa hidup? Kamu harus berdiri bersamanya, kamu juga bunuh diri." Filin Su mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Kakak senior, saya tidak peduli tentang segalanya, saya mencintainya, dan saya bersedia berbagi badai dengannya." Hendi Tang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, menghela nafas, berkata, "Kamu terlalu bodoh," dan menutup telepon. Filin Su duduk di sofa, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang halus tampak gemetar samar. Dia tidak menyangka bahwa tindakan Jack Ma akan sangat menakjubkan sehingga dia akan berakhir dengan keluarga Xiao secara tiba-tiba. Tepat ketika Filin Su gugup, ketakutan, dan cemas, ada ketukan di pintu kamar. Filin Su buru-buru membuka pintu, dan dia melihat seorang pria muda berdiri di pintu.
Air mata mengalir tak terkendali ketika melihat pemuda ini. Dia memeluk pemuda itu dengan erat, terisak dan menangis. Jack Ma, aku sangat mengkhawatirkanmu. Mengapa kamu begitu bodoh? Bagaimana kamu melakukan ini dengan sangat jelas? Kau sudah tahu. Pemuda ini adalah Jack Ma, dan dia dengan lembut membelai punggung Filin Su dengan satu tangan, menenangkannya, berkata. Begitu, Hendy Tang memberitahuku, dia berkata bahwa kamu memukuli kepala keluarga Xiao di keluarga Xiao dan mengirim Guci ke Tuan Xiao. Dia berkata bahwa keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan ketenaranmu akan menyebar di seluruh dunia. Beijing. Filin Su menangis dan berkata, Jack Ma, ini terlalu gegabah dan impulsif bagimu untuk melakukan ini. Jack Ma mendengar ini dan berkata sambil mencibir, Filin, ibuku dibunuh oleh keluarga Xiao, ini waktunya untuk membalaskan dendam ibuku. Aku harus menyatakan perang terhadap keluarga Xiao dengan cara yang terbuka dan jujur. Aku harus membuat hutang darah keluarga Xiao. Dalam darah. Aku sangat takut. Filin Su memeluknya. Apalagi yang dikatakan Hendy Tang. Jack Ma bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memintaku untuk meninggalkanmu, mengatakan bahwa kamu terlalu berbahaya, kata Filin Su. Jack Ma mengerutkan kening dan menghela nafas ringan, Hendy Tang benar, aku terlalu berbahaya, kamu telah bersamaku dan telah menderita 2 pembunuhan, kamu benar-benar harus pergi. Tidak. Ketika Filin Su mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia berkata, Jack Ma, kamu salah paham, aku tidak ingin pergi. Aku memberitahu Hendy Tang, aku berkata, apapun yang terjadi, aku akan berdiri bersamamu. Jack Ma terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Filin Su sangat menentukan. Tetapi, Jack Ma menatap wanita cantik yang bergerak di depannya dengan kasihan, ragu-ragu, tidak dapat berbicara. Tidak tapi, Jack Ma, aku mencintaimu sampai ke lubuk hatiku. Kata Filin Su, dan meletakkan mulutnya di mulut Jack Ma. Kemudian mereka melupakannya. Mereka berciuman dan memasuki ruangan, Jack Ma mengaitkan kakinya dan menutup pintu. Kemudian, mereka berguling ke kamar. Tepat ketika Jack Ma dan Filin Su sangat pelupa, ponsel Jack Ma berdering. Jack Ma tidak ingin menjawab telepon, jadi Filin Su tersentak dan berkata, ya, saya sedikit bingung. Jack Ma mengangkat telepon dan melihat bahwa itu sebenarnya panggilan Roslong, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan menutup telepon. Filin Su buru-buru bertanya, siapa? Roslong. Kata Jack Ma. Kamu harus menjawab teleponnya, kata Filin Su. Tidak, aku ingin menarik garis dengannya. Jack Ma berkata dengan tegas. Jack Ma telah mengakui bahwa Roslong dan Xing Zuliu adalah saudara perempuan, dan ibu King Zuliu dibunuh oleh ayah Roslong. Karena itu, dia memutuskan untuk menarik garis yang jelas dengan Roslong. Tidak ada lagi kontak dengannya. Melihat bahwa Jack Ma sangat bertekad, Filin Su menghela nafas tak berdaya, sebenarnya, Nona Long, itu juga bagus untukmu. Ini bukan masalah baik atau buruk, ini masalah posisi, kata Jack Ma sambil tersenyum masam. Filin Su Yingning menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu bergabung dengan Jack Ma lagi. Di luar hotel, di Rolls-Royce. Roslong melihat telepon yang ditutup, wajahnya yang cantik menjadi gelap. Matanya penuh kekecewaan dan kedinginan. Dia tidak menyangka bahwa Jack Ma akan menutup teleponnya. Dia memegang telepon, buku-buku jarinya hampir memutih. Fubo, yang duduk di kopilot, juga secara intuitif merasakan keanehan Roslong, dan berkata, Nona, karena Jack Ma sangat kejam, mengapa Anda buru-buru menemukannya? Roslong berkata dengan dingin di matanya, Jack Ma adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Pasti ada alasan baginya untuk begitu acuh tak acuh padaku. Aku sudah memikirkan alasannya. Alasan apa? Karena, King Zuliu. Ketika Fubo mendengar suara dingin Roslong, tubuhnya bergetar dan berkata, Nona, apa yang ingin Anda lakukan? Pergi ke Jianghai. Roslong meludahkan 3 kata. Apakah kamu mencari King Zuliu? Paman Fu buru-buru bertanya dengan heran. Ya. Roslong mengangguk ringan. Nona, jangan lakukan hal-hal bodoh. King Zuliu adalah skala terbalik Jack Ma.
Jika Anda menyentuhnya, Anda akan benar-benar membuat marah Jack Ma. Paman Fu buru-buru berkata, Nona, pikirkan 2 kali. Paman Fu, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mengobrol dengan Xing Zuliu. Roslong tersenyum pahit. Oh, tidak apa-apa. Fubo menghela nafas lega, tapi dia masih melirik Roslong dengan gelisah. Dia menemukan bahwa wajah Roslong sangat dingin dan menakutkan. Jack Ma tidak tahu berapa kali dia melakukannya dengan Filin Su pada hari ini. Jack Ma menghabiskan hampir seluruh energinya untuk Roslong. Dan Filin Su lumpuh di tubuh Jack Ma seperti lumpur. Jack Ma tidak pernah begitu hangat. Bahkan dengan Xing Zuliu. Filin Su terlihat seperti guru bodoh dari negara pulau, sehingga dapat menginspirasi semangat juang tertentu dari Jack Ma. Jadi, sore ini, mereka hampir semua habiskan dalam pertempuran. Saya akan mandi. Filin Su mencium salah satu posisi Jack Ma dan berkata dengan lembut. Jack Ma mengangguk, meletakkan satu tangannya di posisi sensitif miliknya, mencubitnya, dan berkata. Filin Su berkata jijik dan pergi ke kamar mandi. Begitu Filin Su pergi, Jack Ma berpikir. Dia mengingat pengalamannya di pesta ulang tahun Tuan Xiao. Pada jamuan ulang tahun, dia bisa merasakan bahwa Tuan Xiao memang memiliki sedikit rasa bersalah padanya, dan sepertinya dia tidak curang. Apalagi yang paling mengejutkannya adalah Tuan Xiao secara langsung mengakui identitasnya sebagai cucu di depan begitu banyak tamu. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Tuan Xiao masih berniat untuk memenangkannya. Namun, bagaimana bisa Jack Ma terinfeksi oleh kebaikan kecil dan manfaat kecil ini? Kebencian mendalam ibunya belum dilaporkan, jadi bagaimana dia bisa berkompromi dengan keluarga Xiao? Bab 768 Rahasia Lebih Besar. Hehe, keluarga Xiao, kita ditakdirkan untuk tidak pernah mati. Jack Ma mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Pada saat ini, ponsel Jack Ma berdering lagi. Ketika dia melihat nomor ponsel, ternyata itu dari Zhao Junjiang yang ada di Jinling. Yaitu, putra Tuan Zhao dari Jinling, paman kedua Filin Su. Melihat nomor ini, Jack Ma menebak bahwa Tuan Zhao sudah tahu apa yang telah dia lakukan di keluarga Xiao. Jack Ma menjawab telepon, dan suara Zhao Junjiang datang dari sana, Dokter Xiao Ma, apakah itu Anda? Halo, Tuan Zhao, ini saya, jawab Jack Ma. Saya telah mendengar apa yang Anda lakukan di pesta ulang tahun Tuan Xiao. Meskipun itu sedikit impulsif, itu cukup mengejutkan untuk menjadi suatu prestasi, kata Zhao Junjiang dengan nada kagum. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan, lagi pula, ini bukan apa-apa, ini baru permulaan. Yah, ayahku ingin berbicara denganmu, kata Zhao Junjiang. Oke. Jack Ma tahu bahwa Penatua Zhao akan berbicara dengannya. Segera, suara Penatua Zhao terdengar di telepon, Xiao Ma, saya telah mendengar apa yang Anda lakukan di keluarga Xiao, yang sangat meyakinkan. Suara Elder Zhao membawa beberapa pujian, tapi dia tidak merasa bahwa tindakan Jack Ma terlalu radikal. Jack Ma tersenyum sedikit, terima kasih, Tuan Zhao atas perhatian Anda. Zhao Laoyu berkata dengan sungguh-sungguh, daun kecil, tetapi, orang tua saya masih ingin memperingatkan Anda, jika Anda melakukan ini, itu sama dengan benar-benar menyinggung keluarga Xiao. Keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, Anda harus berhati-hati. Ketika Jack Ma mendengar kata-kata itu, tatapan bermartabat melintas di matanya, tetapi dia masih berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Zhao, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Yah, Xiao Ma, aku masih mengatakan itu, tidak peduli apa, keluarga Zhao kami adalah dukungan kuatmu. Kata Zhao Lao tegas. Terima kasih. Jack Ma berkata dengan sangat berterima kasih. Ngomong-ngomong, Filin seharusnya bersamamu sekarang, kan? Penatua Zhao bertanya tiba-tiba. Batuk. Jack Ma melirik ke arah kamar mandi tanpa sadar, dan ada suara, swipe, shower, dan Filin Su sedang mandi di dalamnya. Iya. Jack Ma tidak ingin menyembunyikan Zhao tua, jadi dia menjawab dengan jujur. Haha. Zhao tua tersenyum penuh arti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, bagus sekali, karena gadis ini bersamamu, aku dapat yakin,
kamu harus memperlakukannya dengan baik. Batuk, aku mengerti. Jack Ma menggerakkan sudut mulutnya. Jelas, Penatua Zhao sudah tahu tentang Jack Ma dan Filin Su. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Oke, itu saja, tutup telepon. Saat Tuan Zhao hendak menutup telepon, Jack Ma tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Penatua Zhao, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Sial, kamu mengatakan ini, kamu akan melihat dunia luar, kan? Kamu hanya mengatakan, apa yang kamu perlu aku lakukan, kata Zhao Lao dengan cukup serius. Penatua Zhao, saya ingin meminta Anda untuk membantu membebaskan Tuan Xiao. Jack Ma tidak memanggil Xiao Yuntian ayahnya, tetapi memanggilnya Tuan Xiao. Kamu bilang, biarkan aku membantu melepaskan Xiao Yuntian. Mendengar kata-kata itu, Penatua Zhao bertanya dengan nada serius. Iya, kata Jack Ma. Penatua Zhao terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sangat serius, Ye kecil, sejujurnya, melindungi Xiao Yuntian di pangkalan itu adalah keputusan tingkat tertinggi. Tanpa urutan tingkat tertinggi, tidak ada yang bisa melepaskan Xiao Yuntian. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan mengetahui kesulitannya, jadi dia berkata, Penatua Zhao, saya dapat membuktikan bahwa Tuan Xiao tidak gila. Bahkan jika dia gila saat itu, dia hanya disihir oleh seorang wanita Gu. Xiao Ma, dengarkan aku, kamu mungkin tidak tahu situasinya saat itu. Penatua Zhao berkata dengan cukup serius. Bagaimana? Jack Ma bertanya balik. Saat itu, setelah Xiao Yuntian kembali dari misinya, dia mendengar bahwa dia salah dituduh sebagai pengkhianat, dan bahwa istri dan anak-anaknya juga dipaksa untuk mati, jadi dia membuat kesalahan besar. Karena kesalahan inilah eselon atas memutuskan untuk melindunginya dan tidak berani melepaskannya. Zhao Lao menghela nafas. Jantung Jack Ma berdetak kencang ketika dia mendengar ini, dia hanya tahu bahwa setelah Xiao Yuntian kembali, dia menjadi gila. Dan kemudian, dia mengetahui dari wanita Gu bahwa wanita Gu yang membuatnya gila, tetapi dia tidak berharap bahwa setelah Xiao Yuntian kembali, dia juga membuat kesalahan besar. Kesalahan inilah yang memaksa negara untuk melindungi dia dan tidak berani melepaskannya sama sekali. Lalu kesalahan apa yang dia buat? Jack Ma bertanya dengan tergesa-gesa. Sulit untuk mengatakannya di telepon, jadi izinkan saya memberitahu Anda jika Anda punya waktu untuk datang ke ibu kota, kata Zhao. Oke. Kalau begitu besok, aku akan pergi ke Jinling untuk memberi penghormatan kepada orang tuamu. Bisakah kamu melihatnya? Kata Jack Ma. Besok. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menunggumu di rumah, kakekku, minum segelas air saja. Zhao Lao Dao. Oke. Xiao Zhao, jaga Filin. Zhao Lao menjelaskan kalimat ini dan menutup telepon. Jack Ma menutup telepon dan bertanya-tanya, kesalahan apa yang dilakukan ayahnya saat itu yang memaksa negara untuk melindungi dia sampai sekarang. Dan tidak membiarkan dia pergi. Atau, kegilaan ayahnya hanya kepura-puraan, dan apa yang sebenarnya membuat negara melindunginya adalah kesalahan besar yang dia buat. Jack Ma berpikir diam-diam dan menebak, tapi tidak ada jawaban. Tampaknya kita hanya bisa memahami semuanya sampai saya bertemu Tuan Zhao besok. Pada saat ini, Filin Su sedang mandi, dan dia berjalan keluar dari kamar mandi dengan handuk di sekelilingnya. Rambutnya basah, wajahnya kemerahan, dan ada beberapa tetes air, yang membasahi wajahnya, membuatnya terlihat sangat menarik. Melihat penampilan bergerak Filin Su saat ini, hati Jack Ma juga dipenuhi dengan perasaan kepuasan khusus. Aku sudah mencucinya, kamu pergi mencucinya. Filin Su tersenyum pada Jack Ma. Jangan sibuk, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kata Jack Ma. Ada apa? Filin Su sedikit terkejut dan bertanya balik. Aku akan menemui kakekmu besok, kata Jack Ma. Untuk melihat kakekku. Apa yang harus dilakukan dengannya? Filin Su terkejut dan bertanya. Bicaralah padanya tentang sesuatu. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan kembali bersamamu juga. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, kata Filin Su buru-buru. Baik. Jack Ma mengangguk sebagai jawaban. Sejak Filin Su dan Jack Ma datang ke ibu kota, mereka tidak pernah kembali ke Jinling. Kali ini, Jack Ma ingin kembali,
dia secara alami penuh dengan kegembiraan, dan juga ingin kembali dengan Jack Ma. Jack Ma secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Setelah Jack Ma mengatakan ini pada Filin Su, dia pergi mandi. Dan Filin Su melihat punggung Jack Ma, dan hatinya manis. Bab 769 Orang Tua di Kursi Roda. Ini adalah halaman kecil di sebuah hutong di ibu kota. Di samping kolam bunga di halaman kecil, seorang lelaki tua kurus duduk di kursi roda. Pria tua ini berusia sekitar 60 atau 70 tahun, tubuhnya kurus tidak normal, wajahnya kurus dan suram, dan matanya yang keruh juga datar dan dingin. Lelaki tua itu, yang duduk di kursi roda, tidak bergerak, seperti pahatan batu. Pada saat ini, sesosok pria berjalan dengan cepat, membungkuk kepada lelaki tua itu seperti patung batu dan berkata, "Tuan, putra lelaki itu belum mati, dan dia masih berada di pesta ulang tahun Tuan Xiao." Setelah sekian lama, masalah, ini adalah videonya, Anda dapat melihatnya. Mendengar kata-kata lelaki itu, lelaki tua yang seperti patung batu itu akhirnya tergerak. Matanya yang sedingin es yang sedingin jurang menatapnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Pria itu mengeluarkan buku catatan, membuka video, dan memutarnya untuk pria tua itu. Video itu persis proses Jack Ma mengalahkan Xiao Yunfeng di pesta ulang tahun lelaki tua Xiao dan memberinya guci. Ketika lelaki tua itu menonton video ini, cahaya dingin muncul di matanya yang keruh dan dingin. Dia membuka mulutnya. Suaranya serak, suram, dan menusuk gendang telinga. Anak ini sangat mirip dengan orang itu. Entah itu sikapnya atau gayanya dalam melakukan sesuatu. Pria tua berukir batu itu berkata perlahan dengan suara yang dalam. Ketika dia mengatakan ini, kebencian melintas di matanya, tetapi pada saat yang sama, dia juga menunjukkan kekaguman. Pokoknya rumit. Ya, Pak Tua, orang ini dan orang itu tidak hanya memiliki sikap yang sama, tetapi juga penampilan umum dari kepribadian dan gaya kerja mereka. Mereka semua arogan dan sombong. Pria itu menggema. Pria tua berukir batu itu melirik pria itu dan melanjutkan, ceritakan informasi dasarnya. Ya. Pria itu berkata, Jack Ma, laki-laki, 23 tahun, lahir di pedesaan, yatim piatu, memiliki master dari pedesaan, yang telah berlatih keterampilan medis yang luar biasa dan kungfu, dan telah merawat banyak pejabat. Menurut penyelidikan, orang ini adalah putra Xiao Yuntian. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua pemahat batu itu berkata perlahan, dari video itu, sepertinya lelaki tua Xiao memiliki belas kasihan untuk anak ini. Iya. Pria itu mengangguk dan berkata, hanya saja meskipun Tuan Xiao sangat bersimpati padanya, Xiao Yunfeng tampaknya sangat membenci anak ini. Menurut penyelidikan kami, Xiao Yunfeng pernah menyebabkan kecelakaan mobil dan mengirim seorang wanita Gu untuk berurusan dengannya. Jack Ma, tapi mereka semua gagal. Pria tua berukir batu itu berpikir sejenak dan berkata, anak ini akan membuat keributan besar di pesta ulang tahun keluarga Xiao kali ini, dan dia pasti akan mengganggu Xiao Yunfeng, dan Xiao Yunfeng pasti tidak akan membiarkannya pergi. Itu benar. Pria itu mengangguk dan berkata, ayah, karena anak ini adalah putra orang itu, haruskah kita? Ketika pria itu mengatakan ini, tatapan dingin melintas di matanya, dan dia membuat gerakan, klik, di tangannya. Pria tua berukir batu itu, setelah mendengarkan kata-kata pria itu, ada rasa dingin di matanya yang sedingin es, tetapi segera menghilang, dan berkata, jangan khawatir, Xiao Yunfeng pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi, hanya tunggu dan lihat apa yang terjadi pada Xiao Yunfeng. Iya, pria itu langsung menjawab. Ngomong-ngomong, apakah Lao Su dan Lao Cui masih mengotak-atik orang itu? Kata lelaki tua pemahat batu itu. Itu benar, Lao Su dan Lao Cui tidak pernah menyerah. Mereka berjuang untuk itu dan membebaskan orang itu, lapor Menhui. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua pemahat batu itu mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghancurkan kakinya yang patah, berkata, sudah bagus aku tidak membiarkan dia membayar nyawanya. Itu dan mimpi. Mendengar ini, mata pria itu berkilat muram dan berkata, Tuan, pria itu telah menyakitimu seperti ini dan menghancurkan masa depanmu. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Pria tua berukir batu itu memandangnya dengan sedikit jijik, dan berkata,
begitu orang itu kembali, dia direhabilitasi dan menjadi pahlawan khusus negara. Beraninya aku membunuhnya. Jika aku membunuhnya, bagaimana bisa? Bukankah itu Qin Hui? Sekarang, ini adalah hasil terbaik. Mendengar kata-kata itu, pria itu mengangguk malu dan berkata, Tuan, Anda benar. Oke, silakan dan perhatikan baik-baik gerakan Jack Ma, kata lelaki tua pemahat batu itu. Iya, pria itu turun. Pria tua berukir batu itu dengan ringan memukuli kakinya yang lumpuh, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengamuk. Xiao Yuntian, Xiao Yuntian, kamu menyakitiku, aku cacat seumur hidup, kehilangan masa depanku yang gemilang, membuatku menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, aku sangat membencimu. Namun, aku tidak bisa membunuhmu, yang menjadikanmu pahlawan nasional, aku tidak bisa menjadi Qin Hui. Tapi, sekarang berbeda, kamu punya anak laki-laki, ya, aku ingin membiarkan kamu merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai, untuk menutupi kebencianku. Pria tua berukir batu itu bergumam pada dirinya sendiri, dan menepuk telapak tangannya di sandaran tangan kursi roda, yang sangat kuat. Nona Phoenix, nenekmu sudah meninggal. Di sebuah kedai teh, orang kepercayaan Xiao Yunfeng, Xiao Chang, sedang berbicara dengan seorang gadis cantik dan cantik. Gadis cantik dan tampan itu, meskipun dia berusia 22 atau 3 tahun, wajahnya jernih dan tampan, seperti hujan berkabut di selatan sungai Yangtze, yang sangat mengharukan. Gadis ini bernama Rizky Gu. Ketika Meilan Gu mendengar kata-kata Xiao Chang, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah, dan air mata jatuh dari matanya seperti tirai manik-manik. Nenek saya dalam keadaan sehat, bagaimana dia bisa meninggal? Batu Phoenix bertanya. Nenekmu dibunuh oleh seseorang. Xiao Chang berkata dengan marah. Siapa ini? Meilan Gu sangat marah, membanting meja dan meraung. Ini pria ini. Xiao Chang mengeluarkan foto dan meletakkannya di atas meja. Meilan Gu buru-buru mengambil foto itu dan melihatnya, itu adalah foto depan seorang pemuda. Pria ini tampan dan tampak seperti berusia 20-an, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Mengapa pria ini membunuh nenekku? Meilan Gu meremas foto itu dan berkata dengan getir. Aku tidak tahu tentang ini. Xiao Chang menggelengkan kepalanya perlahan, lalu mengeluarkan kartu bank lain dan menyerahkannya kepada Rizky Gu, dan berkata, nenekmu adalah teman keluarga Xiao saya, kata tuannya, ini adalah sedikit ide dari keluarga Xiao saya, dan kata sandinya adalah milikmu. Ulang tahun. Meilan Gu menangis, dia bahkan tidak melihat kartu bank sama sekali, dia hanya mengatupkan giginya erat-erat dan berkata, katakan padaku, informasi orang ini, aku akan membalaskan dendam nenekku. Baik. Xiao Chang mengeluarkan selembar kertas lain dan menyerahkannya kepada Rizky Gu, Meilan Gu mengambil kertas itu, meliriknya, dan berkata dengan dingin, kamu bajingan, jika kamu berani membunuh nenekku, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu. Bagian. Nona Phoenix, saya ingin mengingatkan Anda bahwa pemuda ini terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya dia memiliki keterampilan yang luar biasa, jadi Anda belum tentu lawannya. Xiao Chang berkata dengan sukacita rahasia di dalam hatinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya cara sendiri untuk membunuhnya. Meilan Gu menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Iya, jika kamu butuh bantuan, hubungi saja aku. Xiao Chang berkata dengan ramah. Baik. Meilan Gu segera berkata dengan penuh terima kasih telah memberitahu saya hal-hal ini. Sial, kenapa kamu membicarakan ini? Ini yang harus aku lakukan, kata Xiao Chang dengan sangat rendah hati. Hanya saja ada binar menyeramkan di matanya. Bab 770 Pertempuran melawan Song Cuisan. Jack Ma berada di kamar hotel, mandi air dingin, membungkusnya dengan handuk, dan meninggalkan kamar mandi. Filin Su buru-buru menyerahkan pakaian yang sudah dicuci dan dikeringkan kepada Jack Ma dan meminta Jack Ma untuk memakainya. Jack Ma mengganti pakaiannya sambil tersenyum. Sekarang Filin Su telah sepenuhnya menjadi wanitanya sendiri, seorang istri kecil yang lembut dan berbudi luhur. Setelah Jack Ma berganti pakaian, Filin Su memeluk Jack Ma dengan erat lagi, penuh keserakahan. Filin Su tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memiliki pria ini selamanya,
dan bahkan memeluknya sekarang akan lebih memuaskan. Jack Ma dengan lembut memeluk tubuhnya dan berkata dengan lembut, "Ada apa?" "Tidak ada, aku hanya ingin memelukmu dan menciummu," kata Filin Su sambil merintih. Jack Ma hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar ini. Pada saat ini, ponsel Jack Ma tiba-tiba berdering. "Aku akan menerima telepon." Jack Ma tersenyum. "Ya." Filin Su menjawab. Jack Ma mengambil telepon dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Jack Ma tidak menutup telepon, tetapi langsung pergi ke saluran, "Siapa kamu?" Ada suara lelaki tua di telepon. "Jack Ma, bukan?" "Tepat," jawab Jack Ma. "Aku Song Cui-san, aku ingin membunuhmu, tetapi beranikah kamu datang dan melawanku?" Kata lelaki tua itu lurus. Jack Ma tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan seringai muncul di sudut mulutnya, "Apakah kamu Song Lao itu?" Jack Ma sudah ingat siapa orang ini. Orang tua ini adalah orang yang membuat keributan besar di pesta ulang tahun keluarga Xiao. Xiao Yunfeng memerintahkan Song tua yang melompat keluar untuk menghentikannya. Jack Ma tidak menyangka bahwa Song Lao melakukan hal-hal secara terbuka, sebenarnya menyebut dirinya sendiri secara langsung dan berkata dia akan bunuh diri. Ini membuat Jack Ma memiliki kekaguman yang tak dapat dijelaskan untuk Song Lao ini. Karya Song Lao ini jauh lebih disukai daripada wanita tua Gu itu. "Ya, ini aku." "Wah, jika kamu berani membuat masalah dengan keluarga Xiao, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Jika kamu tidak berani datang, maka jangan gunakan itu," kata Song Cui-san dengan jijik. "Siapa bilang aku tidak berani pergi?" "Oh. Nah, datanglah ke kaki Gunung Meishan untuk menemukan saya." "Baik." Jack Ma mengakhiri panggilan dengan lagu lama ini, dan Filin Su menatapnya dengan gugup dan berkata, "Ada apa?" Jack Ma berkata dengan senyum tipis, "Ada seorang lelaki tua yang mengatakan dia ingin menantangku dan memintaku untuk menemukannya, dan aku akan pergi." "Jangan pergi." Filin Su meraih tangannya dan berkata, "Apakah keluarga Xiao mengirim seseorang untuk berurusan denganmu?" "Kamu tidak boleh pergi." "Filin, aku harus pergi. Jika aku tidak pergi, keluarga Xiao akan meremehkanku." Jack Ma berkata dengan tenang. "Tapi, lelaki tua itu pasti sangat kuat, kan? Seharusnya tidak apa-apa, aku akan pergi menemuinya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu pergi, itu hanya akan menggangguku. Tetap saja di hotel, bersikap baik, dan patuh." Jack Ma menepuk punggungnya dan berkata, "Tapi, bagaimana jika ini jebakan?" Kata Filin Su lagi. "Bahkan jika itu jebakan, aku harus menerobos. Sekarang kita telah menyatakan perang dengan keluarga Xiao, bagaimana kita bisa menerima pertempuran pertama ini?" "Iya, Filin, tetaplah di hotel, jangan kemana-mana, aku akan pergi." Jack Ma berkata, dan langsung pergi. Filin Su melihat ke belakang kepergian Jack Ma, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia menghela nafas pelan, "Jack Ma, jika kamu membuat kesalahan, apa yang harus aku lakukan?" Jack Ma meninggalkan hotel dan naik taksi ke Meishan. Meishan juga disebut Gunung Batu Bara. Itu juga merupakan tempat Chongzhen, kaisar terakhir dinasti Ming, digantung. Jack Ma tidak tahu di mana tempat ini. Tapi selama pengemudi tahu itu baik-baik saja. Ketika pengemudi mendengar bahwa Jack Ma akan pergi ke Meishan, dia menunjukkan tatapan aneh dan berkata, "Sebentar lagi akan gelap, apa yang kamu lakukan di sana?" Dikatakan bahwa itu tidak bersih. Najis artinya angker. Jack Ma tidak peduli tentang ini, dia berkata dengan ringan, "Pergilah berkencan." Sopir mendengarkan dan terdiam, berpikir bahwa anak ini gila, berkencan di tempat yang tidak bersih. Meishan sangat dekat dengan hotel Jack Ma Ding. Bahkan tidak sampai 20 menit sebelum ia tiba. Jack Ma tiba di kaki gunung, dan benar saja, dia melihat seorang lelaki tua duduk di atas batu besar, menatap dirinya dengan mata dingin. Orang tua itu adalah Song Cui-san. Jack Ma membuka kesadarannya, merasakan situasi di sekitarnya, dan menemukan bahwa tidak ada orang lain yang bersembunyi di sekitarnya. Di sini, hanya Song Cui-san saja. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu masih menepati janjinya. Ini sangat meyakinkan Jack Ma.
Song Choi-san, Song Lao, juga melihat Jack Ma. Dia tidak menyangka bahwa Jack Ma benar-benar datang. Dan, itu datang cukup cepat. Ini membuat Song Choi-san tidak bisa tidak melirik Jack Ma Gao. Song Choi-san melompat dari batu dan berkata kepada Jack Ma, katakan padaku, dari siapa kamu belajar? Guruku, dokter desa di pedesaan, tidak layak disebut, kata Jack Ma ringan. Bagus sekali, nak, kamu akan segera mati. Sebelum kamu mati, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Aku dapat membantumu melakukannya. Song Choi-san memandang Jack Ma dan berkata. Jack Ma tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu adalah senyum sarkastik, dan berkata, lagu senior, aku akan memberimu kata-katamu juga. Song Choi-san mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit tenggelam dan berkata, wah, kamu sedikit sombong. Hanya dengan modal kamu bisa sombong. Kata Jack Ma. Benarkah? Kalau begitu biarkan orang tua ini melihat modal apa yang kamu miliki. Kamu harus bergerak dulu, Song Choi-san mendengus pelan. Tidak, kamu senior, kamu pindah dulu. Kata Jack Ma. Wah, apakah kamu yakin? Ketika aku bergerak, kamu adalah karakter yang mati. Kata Song Choi-san dengan suara suram. Senior, bergerak saja. Orang tua itu dipersilakan. Saat dia mengatakan itu, aura menakutkan tiba-tiba memenuhi tubuh Song Choi-san. Aura itu luar biasa. Jika orang biasa berdiri di samping, dia pasti akan kehabisan napas. Panggilan. Song Choi-san segera mengambil telapak tangan dan menepuknya ke arah Jack Ma. Telapak tangan itu terbungkus angin kencang, dan itu tampak megah dan menakutkan. Ketika Song Choi-san bergerak, Jack Ma sudah menilai bahwa Song Choi-san ini benar-benar tidak mudah, dia telah mengembangkan kekuatan batinnya. Sebagian besar prajurit tetap pada trik. Dan seorang seniman bela diri yang dapat mengembangkan kekuatan batin dapat menjadi salah satu master kelas 1 di arena. Lagu Choi-san Song Lao ini, persis satu. Seorang master kelas 1. Telapak tangan Song Choi-san agresif, dan dalam sekejap mata, itu mencapai wajah Jack Ma. Jika itu orang biasa, akan sulit untuk menghindari telapak tangannya. Tapi orang macam apa Jack Ma itu? Ketika telapak tangannya hendak mengenai wajah Jack Ma bergoyang dan menghindari telapak tangannya. Apa? Song Choi-san menangis, dia tidak menyangka Jack Ma bisa menghindari gerakannya begitu cepat. Song Choi-san menamparkan udara dengan telapak tangan, tiba-tiba mengubah gerakannya, memutar tubuhnya, dan menendang tubuh Jack Ma dengan satu tendangan. Jack Ma melompat dan menghindari tendangannya. Keterampilan menghindar anak ini adalah yang terbaik. Mengirim Song Choi-san bergumam di dalam hatinya.